Nama saya Rafa Saka. Saat ini saya duduk di bangku kelas 2 atau kelas 11 di SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Jurusan saya jurusan IPA. Zaman ini mungkin sudah berubah dibandingkan waktu zaman saya kecil dulu. Perubahannya cukup pesat, yang sebenarnya hanya beberapa tahun tetapi terasa seperti beberapa puluh tahun. Saya melihat orang-orang zaman sekarang, termasuk teman-teman saya sendiri, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan itu, sudah tidak bisa yang namanya meninggalkan gadget. Gadget apa? Dari handphone, komputer, laptop, PlayStation, dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanya alasannya apa sih sampai nggak bisa meninggalkan yang namanya gadget itu? Alasannya sederhana, mencari hiburan. Nah, dari sini, padahal di luar sana itu banyak sekali hal-hal yang menarik. Permainan-permainan khas daerah itu banyak yang ditinggalkan. Saya orang Bekasi, ambil contoh daerah Jawa Barat. Di Jawa Barat itu banyak permainan yang asyik. Ada sondah, kemudian ada galasin, ada kelombar, dan lain sebagainya. Jadi pada suatu ketika, saya pernah mencoba untuk mengajak teman-teman di sekolah untuk bermain permainan tradisional khas Jawa Barat, namanya permainan sondah. Saya mengajak teman-teman di sekolah, yang ternyata mereka waktu itu sedang asik bermain dengan gadgetnya. Saya ke sana dan saya tanya, sedang apa? Seperti itu. Ternyata mereka bermain permainan digital yang memang waktu itu sedang booming, gitu ya, sedang asiknya. Nah, mulailah saya mencoba untuk mengajak mereka permainan Jawa Barat, itu sondah. Dari Jawa Barat aja ya, contohnya pakai kapur. Ada tahu nggak permainan apa? Enggak. Pakai kapur. Ada namanya sondah. Saya pertama menanyakan pada mereka, tahu nggak sih permainan sondah? Ternyata bahkan ada yang jawab tidak tahu. Gitu. Maka saya langsung ajak mereka ke lapangan. Kemudian juga saya membawa kapur. Saya buat kotaknya, kotak-kotak 1 sampai 9. Dan mereka ternyata antusias. Mereka cukup antusias dengan permainan khas Jawa Barat ini. Bertanya bagaimana, caranya bagaimana, peraturannya apa, dan segala macam. Mulai bermain dengan home pimpa. Ambil batunya, loncat, ya. Waktu coba itu, ya ini lucunya sampai ada yang jatuh, ada yang kepleset, ada yang kena garisnya. Itu cukup menyenangkan, mereka bergembira dan sampai lupa waktu. Galasin ini sendiri itu singkatan dari galah asing, yang memang mungkin lebih sering didengar galasin. Permainan ini terdiri dari 2 tim. Nah, satu timnya ini bisa terdiri dari 3 sampai 5 orang. Inti dari permainan ini itu si pemain itu harus bisa ke garis akhir secara bolak-balik, jadi dari garis awal ke garis awal lagi. Pemainnya juga dibagi menjadi 2, penjaga dan penyerang. Untuk penyerang, mereka dikatakan menang itu kalau dia berhasil melewati penjagaan dari tim lawan dari garis awal ke garis awal lagi. Belum kenal. Penjaganya itu dinyatakan menang kalau mereka berhasil menyentuh
pemain penyerang dari tim lawan, jadi disentuh. Nah itu berarti mereka berhasil mengerjakan tugas mereka. Permainan ini itu ganti-gantian, jadi penyerang dengan penjaga itu bisa bergonta-ganti polanya. Permainan ini cukup asik dan ada manfaatnya. Manfaatnya cukup banyak. Kerja sama tim bisa didapatkan dari permainan ini. Kemudian penyusun strategi. Jadi bagaimana agar kita bisa ke daerah lawan, agar kita tidak terkena penjagaan lawan seperti itu. Kemudian terakhir juga melatih kelincahan larinya. Jadi kita kan lari itu dari garis awal ke garis awal. Jadi kita makin lincah di dalam permainan ini. Ajak teman saya di sekolah untuk bermain permainan khas Jawa Barat yang lain, itu permainan kelom batok. Kelom batok ini permainan dari batok kelapa pakai tali gitu, jadi nanti diinjak permainannya. Saya ajak teman-teman saya di sekolah, mereka pengen tahu, coba dong, seperti itu. Oke, saya tunjukin. Jadi sebenarnya kunci dari permainan itu hanyalah keseimbangan antara tubuh kita dengan kaki kita, karena itu kan kita jalannya sambil ngangkat talinya juga, jadi keseimbangan diperlukan di sini. Nah, kemudian serunya bagaimana sih permainan ini selain jalan gitu? Permainan ini juga bisa dilakukan lomba, jadi misalnya lomba lari dari ujung ke ujung. Lari misalnya 2 atau 3 orang itu pakai lomba-lomanya, mereka lomba lari. Nah itu waktu saya coba itu ada yang sampai jatuh, yang pleset segala macam. Permainan lainnya juga dari kelombato ini bisa berkolaborasi. Jadi 2 kelombato itu dimainkan oleh 2 orang secara bersamaan. Itu kerjasama dapat juga, selain keseimbangan, kerjasama juga dapat dilatih di sini. Kanan kiri itu bagus sekali lah untuk sosialisasi dan interaksi dengan teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Jadi bermainlah sepuas-puasnya di luar sana, bermainlah segembira-gembiranya di luar sana. Walaupun kita sedang berada di zaman yang modern, zaman dimana teknologi benar-benar maju, tapi jangan sampai kita benar-benar terikat sampai tidak bisa lepas dari yang namanya gadget, dari yang namanya HP. Ya, karena mau bagaimanapun kita itu adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan satu sama lain. Kita harus berinteraksi dengan yang lainnya. Di Nusantara ini itu banyak permainan-permainan kesenian khas daerah, khas provinsi, seperti khususnya daerah Jawa Barat yang telah saya sebutkan sebelumnya, seperti sonda, kelom batok, galasin. Itu permainan banyak manfaatnya, dari kerjasama tim, keseimbangan, kebugaran jasmani, interaksi sosial itu lebih luas di sana. Kita harus bisa melestarikan. Ya, gimana ya? Menurut saya minimal bisa mengenal, ya minimal mengenal agar orang dari daerah lain itu juga mengenal daerah kita. Permainan atau kesenian ini tuh adalah sebuah harta karun, sebuah hal yang sangat berharga dan harus dilestarikan agar tidak hilang di hari nanti.